Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Tangmen episode ke-84. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana pertandingan antara Akademi Shrek dan Akademi Pembimbing Roh Mingdu, tempat Tuan Putri Kekaisaran Ryu Su Tianjin bersekolah, telah dimulai. Seperti biasa Wang Qiu'er mengambil kesempatan pertama untuk bertanding di babak individu dan terus meraih kemenangan hingga membuat Su Tianjin kesal sekaligus kagum. Karena tidak mau temannya dibabat habis oleh Wang Qiu'er, Su Tianjin pun mengambil kesempatan sendiri dan menunjukkan matahari pelindungnya yang berintegrasi dengan alat pembimbing roh di seluruh arena. Meski begitu, ternyata Su Tianjin tetap tidak bisa mengalahkan Wang Qiu'er dan akhirnya mengakui kemenangan Akademi Shrek, sehingga Akademi nomor 1 di seluruh benua Dolu itu akan menghadapi Sekte Tianlong di babak semifinal. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana pertandingan enggak ngotak yang bakal dilakoni Yuho dan kawan-kawan melawan Sekte Iblis Salju dari Kekaisaran Xinglo, karena sekte tersebut sebenar-benarnya adalah anak Sekte Tubuh dan Yuho harus menghadapi petarung paling kuat yang ada di dalam turnamen kali ini. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Nah, seperti yang udah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, Sekte Tang masih khusyuk berada di kamar BB untuk menganalisa pertandingan antara Sekte Aujian dan Sekte Tianlong, serta menyusun strategi untuk pertandingan mereka sendiri melawan Sekte Iblis Salju. Baru setelah membicarakan banyak hal, Yuho dan kawan-kawan bersiap untuk pergi ke stadion dengan santai, karena saat ini pertandingan antara Akademi Kekaisaran Tianhun melawan Sekte Roh Kudus masih berlangsung, dan pertandingan mereka sendiri baru akan dilaksanakan setelahnya. Namun baru saja Yuho dan kawan-kawan membuka pintu kamar penginapan, tiba-tiba tiba-tiba saja Putri Kekaisaran Xinglo alias Jiu Jiu sudah berdiri dengan ekspresi muram di tengah lorong, disusul dengan barisan petugas medis yang memandu 4 anggota kelompok Akademi Kekaisaran Xinglo. Jiu Jiu kemudian menceritakan bahwa 4 rekannya itu telah dibuat terluka parah oleh 1 anggota Sekte Roh Kudus, hingga membuat Yuho semakin ngeri memikirkan betapa menakutkan kekuatan sekte misterius tersebut. Jiu Jiu juga memperingatkan Yuho untuk berhati-hati pada Sekte Iblis Salju, karena Wena bukanlah orang sembarangan, meskipun Kekaisaran Tianhun tidak dapat dianggap sebagai kekaisaran terbesar layaknya Kekaisaran Tiando di masa lalu. Setelah mendapatkan peringatan dari Jiu Jiu, Yuho dan kawan-kawan pun bergegas menuju stadion dan langsung memasuki arena setelah dipanggil oleh wasit pertandingan Tukijan. Sorak-sorai penonton memenuhi seluruh arena ketika melihat 2 petarung, dan banyak di antara mereka yang kebingungan saat melihat Sekte Iblis Salju bermantel tebal. Padahal saat ini suhu di Kekaisaran Ryu sangatlah tinggi. Namun Yuho sama sekali tidak peduli pada huru-hara di sekitarnya ketika mendapatkan bantuan dari Wandong untuk memasuki lapangan. Berhubung pemilik 3 roh pelindung itulah yang akan mewakili Sekte Tang di pertandingan individu babak pertama, dan akan melawan perwakilan lawan yang bernama Wang Yanfeng. Segera setelah memperkenalkan diri pada Yuho, Wang Yanfeng pun langsung menunjukkan roh pelindungnya sendiri, yaitu Tinjuro. Yang pada lupa, Cakradiva ingetin dulu ya, seperti biasa Cakradiva itu akan selalu mencerdaskan anak bangsa di seluruh alam semesta ini biar yang nonton enggak liar gitu ya guys ya. Karena Sekte Iblis Salju itu disinyalir anggota Sekte Tubuh, jadi roh pelindungnya ya bagian-bagian tubuh gitu. Makanya dulu Yuho sempat mau diculik karena dia punya mata roh dan dianggap sebagai anggota Sekte Benti gitu ya guys ya. Nah, sekarang kita flashback dulu ya ke pembicaraan strategi Sekte Tang, di mana Yuho menjelaskan bahwa mereka harus mendapatkan 3 kemenangan dan melaju ke babak pertandingan tim. Mendengar pernyataan ini, Bebe langsung memikirkan betapa berat beban pemain pertama karena harus mengalahkan 3 anggota lawan dan memastikan dirinya masih fit untuk pertandingan tim. 我来吧。
Ketika itulah Yuho tanpa babi bu mencalonkan dirinya dan membuat Wandong Auto khawatir karena Sekte Benti jelas bukanlah faksi yang bisa diremehkan. Yuho berusaha menenangkan Ayang dan menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak meremehkan lawan, justru mengambil strategi ini untuk mengelabui Sekte Iblis Salju yang kemungkinan besar tidak menduga orang cacat sepertinya akan maju duluan. Yuho juga memiliki roh pelindung tubuh sehingga dialah yang paling memahami kekuatan lawan sebagai anggota Sekte Benti. Yang lebih penting, mata rohnya sudah mengalami kebangkitan 2 kali dan bertarung melawan Sekte Tubuh adalah peluang yang sangat besar baginya untuk mengembangkan mata roh dengan lebih baik. Oke atuh, sekarang kita balik lagi ke pertandingan antara Yuho dengan Wang Yanfeng yang telah melakoni pertukaran pertama mereka. Di pertukaran pertama ini Yuho dengan mudahnya menghalau serangan Wang Yanfeng sehingga menyebabkan pemilik tinju roh itu merasa semakin terpacu untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Berhubung serangan jarak jauh tidak mempan, Wang Yanfeng pun merangsek ke depan dengan kekuatan penghancur barbar dan menggebuk Yuho beberapa kali sebelum sekali lagi dihempaskan oleh cakar emas lawannya. Harus diakui keterampilan bertarung Yuho memang sangat luar biasa, bahkan setelah pemuda itu kehilangan kemampuannya untuk bergerak dengan leluasa. Menyaksikan hal ini, Kapten tim Sekte Iblis Salju meminta Wang Yanfeng untuk tidak menahan diri dan membuat pemilik tinju roh itu menggunakan kebangkitan kedua roh pelindungnya. Ketika melihat Wang Yanfeng mengaktifkan kebangkitan kedua, Yuho langsung merasa antusias karena dia memang menunggu hal ini ketika mengingat penjelasan Mu'en tentang kebangkitan roh pelindung di masa lalu. Gurunya itu menjelaskan bahwa kebangkitan roh pelindung tubuh dapat diklarifikasikan ke dalam 4 tingkatan, yaitu besi hitam, perunggu, perak, dan emas. Level kebangkitan emas sangatlah langka dan hanya dimiliki oleh keturunan asli dari ketua Sekte Benti alias Dubusi dan almarhum abangnya Dubisi. Menurut Mu'en, kebangkitan kedua Yuho seharusnya berada di level perunggu dan merupakan pencapaian yang cukup baik mengingat metode kebangkitan ini sebenarnya hanya dimiliki oleh Sekte Benti. Oke, sekarang kita balik lagi ke arena di mana Yuho meminta bantuan Sunu untuk menghadapi kekuatan kebangkitan kedua tinju roh Wang Yanfeng. Yuho melepaskan teknik tertinggi Putri Salju tangan Kaisar Es Ekstrim dan harus mengakui bahwa kekuatan kebangkitan kedua roh pelindung memang luar biasa, bahkan untuk level perunggu sekalipun. Ketika tangan Kaisar Es-nya dihancurkan, Yuho membuka tangannya lebar-lebar seolah bersiap untuk menerima serangan, di mana hal ini membuat Wang Yanfeng tampak puas karena berpikir bahwa Yuho sudah pasrah dan akan segera mengakui kekalahannya. Tapi ternyata... Ternyata Yuho bukannya pasrah menerima serangan Wang Yanfeng, melainkan bersiap untuk menggunakan teknik penggantian Xuan Ming agar pemilik tinju roh itu merasakan sendiri serangannya. Mengetahui hal ini, Wang Yanfeng yang kebingungan pun langsung mengakui kekalahan dan membuat Tu Qijan segera masuk ke arena untuk memberi perlindungan. Nah, jadi ceritanya sebelum pertandingan dimulai, Yuho ketemuan nih sama Susansi dan meminta izin abang ketiganya itu untuk mengkopi teknik penggantian Xuan Ming dengan pencetak mental elang perak sebagai cincin roh kelimanya. Setelah mengalahkan Wang Yanfeng, Yuho pun harus bersiap melakoni pertandingan keduanya melawan Chen Lu yang memiliki roh pelindung betis roh. Dengan betis roh, Chen Lu dapat bergerak dengan sangat cepat dan langsung menyasar kursi roda Yuho agar keseimbangan lawannya hancur. Namun Yuho sendiri telah mengantisipasi pergerakan Chen Lu dan langsung memanggil Sunu untuk mengaktifkan pedang Kaisar Saljunya. Chen Lu yang terdorong mundur beberapa langkah harus mengakui bahwa Yuho memang sangat luar biasa dan pantas saja kalau Sekte Benti menganggapnya sebagai anggota. Karena itulah Chen Lu melepaskan kebangkitan keduanya dan membuat Yuho segera menggunakan perisai reflektif Tian Ming untuk membalikan serangan tersebut sebelum akhirnya berhasil mengantongi kemenangan kedua.
Setelah memenangkan pertandingan kedua, Yuho langsung menanyakan bagaimana kabar Tianme. Dan untungnya cacing sutra emas itu tidak bengek seperti sebelumnya, hanya kehabisan kesempatan untuk menggunakan perisai reflektif. Nah, sudah habis kesempatan untuk menggunakan perisai reflektif, Yuho harus menghadapi pertandingan yang lebih sulit karena lawannya itu di putaran ketiga adalah kapten tim Sekte Iblis Salju yang menurut Yuho merupakan pertarung terkuat di kelompok lawan. Tidak mau berdiam diri, Yuho pun turut melepaskan kekuatannya sendiri dan baru menyadari bahwa kekuatan roh dan kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh kapten tim Sekte Iblis Salju ini seperti tidak dapat dibedakan. Ketika itulah Yuho langsung paham bahwa lawannya telah berada di ranah bersatunya surga dan manusia, di mana menurut Mu'en hanya orang-orang yang mencapai ranah inilah yang memiliki kesempatan untuk menembus ranah Master Dunia Roh di masa depan. Yuho tidak menyangka bahwa kapten tim Sekte Iblis Salju telah memahami ranah surga dan manusia di usia yang sangat muda, di mana fakta ini saja sudah cukup menunjukkan betapa kuat lawan yang harus Yuho hadapi saat ini. Dan benar saja apa yang Yuho pikirkan, karena beberapa saat kemudian kapten tim Sekte Iblis Salju yang bernama Long Autian itu memenangkan adu-aduan kekuatan spiritual melawan Yuho hingga membuat rekan-rekannya di bangku pemain langsung khawatir melihat punggawa tim mereka senyata-nyatanya berada dalam kondisi yang dirugikan. Seperti belum cukup membuat lawannya kena mental, Long Autian juga menunjukkan 7 cincin roh seolah mengumumkan bahwa dia adalah Master Roh Suci, dan ngerinya Yuho harus mengakui bahwa di antara seluruh Master Roh Suci yang dia hadapi selama turnamen ini, hanya Long Autian inilah yang memiliki pondasi kekuatan Master Roh level 70-an murni. Pengakuan yang diberikan Yuho bukanlah sebuah hal yang berlebihan karena Long Autian senyata-nyatanya mampu menghalau semua serangannya dengan mudah. Berhubung kapten tim Sekte Iblis Salju itu memang memiliki roh pelindung kulit roh yang sangat kuat. Baru setelah menghalau serangan Yuho, Long Autian tiba-tiba melepaskan mantelnya sebelum kemudian merangsek ke depan dengan senyuman menyeramkan. Karena Yuho jelas tidak bisa menghadapi Long Autian dalam gebuk-gebukan secara langsung, pemilik mata roh itu pun melepaskan perwujudan tubuh spiritualnya yang membuat senyuman di wajah Long Autian menjadi semakin lebar, memahami bahwa Yuho memang bukan orang sembarangan. Namun sekali lagi harus diakui bahwa Long Autian mungkin merupakan generasi muda terkuat yang pernah Yuho temui, dan karena itulah kapten tim Sekte Iblis Salju tersebut masih mampu menghancurkan perwujudan tubuh spiritualnya dengan sangat mudah. Anggota Sekte Tang sudah merasakan merinding remang-remang bulu ketek melihat Yuho terus-menerus dirugikan. Namun Yuho belum mau mengakui kekalahannya begitu saja karena dia sendiri masih menyimpan sebuah teknik yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Ketika itulah Yuho memanggil Dewi Cahaya yang merupakan fusi kekuatannya dengan Wan Dong-er sebelum akhirnya mengaktifkan sebuah teknik yang disebut sebagai perintah Raja Neraka. Ketika melihat serangan yang luar biasa menakutkan dilepaskan oleh Yuho, Long Autian langsung merasa waspada dan menunjukkan perubahan penampilan sebagai wujud aktivasi kebangkitan kedua. Wenak berdecak kagum melihat bagaimana Yuho benar-benar mampu memaksa tunangannya untuk mengaktifkan kebangkitan kedua. Sementara Yuho juga dipenuhi kekaguman melihat Long Autian senyata-nyatanya mampu mengatasi perintah Raja Neraka tanpa mengalami banyak kerugian. Nah, berhubung perintah Raja Neraka telah menghabiskan kekuatan rohnya, Yuho saat ini tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi dan akhirnya mengakui kekalahan.
Yuho bergegas kembali ke bangku pemain untuk menjelaskan bahwa dengan perintah Raja Neraka, Long Autian yang sekarang tampak sehat walafiat pasti akan mengalami pelemahan juga. Kalau Yuho tidak salah perhitungan, dalam 2 pertandingan ke depan Long Autian pasti akan mulai melemah. Dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menguras tenaga kapten tim Sekte Iblis Salju itu sebanyak mungkin. Mendengar hal itu, Xiao Xiao yang memiliki keterampilan menyerang dan bertahan langsung mencalonkan diri untuk maju kedua dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menghabiskan kekuatan Long Autian. Xiao Xiao langsung mengerahkan seluruh kekuatannya dan melepaskan 3 kuali Sansang sekaligus untuk menekan lawan. Namun tiada satupun kuali jiwa Sansang yang bisa menahan Long Autian dalam waktu cukup lama, sehingga Xiao Xiao segera mengeluarkan seruling 9 Phoenix-nya untuk memperlambat pergerakan kapten tim Sekte Iblis Salju tersebut. Setelah mendengar suara lunan seruling 9 Phoenix, Long Autian pun merasakan bagaimana tubuhnya melambat dan Xiao Xiao memanfaatkan efek perlambatan seruling 9 Phoenix tersebut dengan teknik roh kelimanya, yaitu 3 kehidupan penekan roh yang membuat 3 kuali emas raksasa menghantam tubuh Long Autian dengan sangat keras. Namun bahkan setelah mendapatkan serangan perintah Raja Neraka dan dihantam oleh kuali 3 jiwa Sansang 3 kehidupan, Long Autian masih bisa menghancurkan serangan Xiao Xiao dengan barbar sebelum berkedip muncul di depan gadis imut itu sambil melayangkan pukulan dengan kejam. Xiao Xiao akhirnya mengaku kalah setelah mendapat instruksi dari Bebe, sehingga nanti pertandingan akan dilanjutkan oleh Susansi. Sementara Sekte Tang bertarung mati-matian, Joey menjelaskan pada anak didiknya tentang alasan dibalik pengakuan kalah Sekte Tang di pertandingan grup, di mana menurut Joey, Yuho dan kawan-kawan memang sengaja mengambil jalan neraka ini demi memastikan bahwa Sekte Tang dan Akademi Shrek dapat bertarung di babak final. Edian, gila GG banget ya. Ini baku hantamnya Yuho versus Long Autian. Kira-kira beneran bakal melemah nggak tuh kapten tim Sekte Iblis Salju yang OP banget. Jadi nggak bisa bayangin nanti ya gimana GG-nya baku hantam Sekte Tang pas melawan Sekte Roh Kudus. Mampukah Yuho dan kawan-kawan mengalahkan Sekte Iblis Salju dan melaju ke babak semifinal buat ngalahin bos terakhir Sekte Roh Kudus? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya guys ya. Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini pamit, bye bye.